Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online GKMI Jemaat Efrata Panama. Nah, puji Tuhan nih, kita sudah melewati seminggu hanya karena berkat dan penyertaan Tuhan. Boleh mungkin lihat kiri kanan, lihat keluarga, semua masih dalam keadaan sehat, masih bersuka cita. Itu satu hal yang bisa kita syukuri. Penyertaan Tuhan luar biasa dan amat sempurna dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Nah, sebelum ibadah kita mulai, silahkan Bapak Ibu kembali lagi saya ingatkan mengambil tempat yang tenang agar dapat berkonsentrasi untuk ibadah. Jangan lupa HP-nya di silent atau dimatikan. Dan juga tentu saja siapkan hati yang terbaik, tanah hati yang terbaik untuk dapat menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, Kau layak disembah. Kaulah yang disembah, Kau layak disembah Tuhan. Kaulah yang disembah. Haleluya, mari kita sembah Dia, sebab Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau Yesus, Kau segalanya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Raja di atas segala raja, hanya Yesuslah. Berdaulatlah di tempat ini, berdaulatlah di setiap hati kami. Haleluya, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus segalanya. Haleluya. Dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kedahsyatan-Mu Tuhan, buat keajaiban-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya buat setiap kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Engkau boleh memimpin kami Tuhan, menuntun kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, atmosfer surgawi Tuhan, hadirat Tuhan itu sendiri akan hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan,
layar Tuhan, layar TV kami, layar HP kami Tuhan, layar gadget kami, apapun itu yang media yang kami gunakan untuk menonton video ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan itu tidak akan terbatas Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan walaupun melalui video Tuhan ada lawatan Tuhan yang khusus yang terjadi dalam setiap pribadi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau pimpin sertai Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan sebentar juga Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman yang akan diberitakan Tuhan itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh menjalankannya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam-Mu Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau suci, kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh layak Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Saya percaya jemaat Efrata Panama telah dipenuhi keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang setuju lambaikan tanganmu dan kita berkata amin. Umat Tuhan, kita angkat pujian ini, ajaib Kau Tuhan. Sembari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, tanda sukacita kita bersama di rumah kita masing-masing, kita mau berkatakan haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan lah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita melompat dan katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama umat Tuhan katakan, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yang diberkati katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Semuanya, Raja mulia. Kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan saya percaya kita mau berkata dari hati kita, keluar dari mulut kita, mau berkata, ada satu sobatku yang setia. Namanya siapa umat Tuhan? Namanya Yesus, Raja yang mulia. Sama-sama kita berikan tepuk tangan kita yang bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita lambaikan tangan kita, tanda sukacita kita di hadapannya. Haleluya, oh, haleluya, oh. Sama-sama kita akan pujian yang dikatakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulangi pujian ini umat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Umat Tuhan katakan namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih umat Tuhan, kita diberkati sama-sama. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Korban persembahan dapat jemaat Tuhan berikan melalui nomor rekening yang tertera di bawah sini. Sebelum kita memberikan korban persembahan, mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak hentinya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan kami Bapa. Kiranya Engkau suci kuduskan setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Engkau tidak melihat dari harganya Tuhan, dari seberapa banyak kami berikan Tuhan, tapi Engkau melihat setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa, dan boleh kami pakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan surga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup
tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kau kami sembah, Kau yang kami tinggikan, hanya Kau Yesus segalanya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu kepada kami. Haleluya. Oh, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang kalau ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kami. Oleh sebab itu kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, jemaat Efrata yang ada di rumah, kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan kali ini saya akan ambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-4b. Berbunyi, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Hari-hari yang kita jalani tidak luput dari berbagai macam masalah dan kesulitan hidup, Bapak Ibu. Baik itu sakit penyakit yang kita derita, ada krisis keuangan di sana,
ataupun ada bencana yang terjadi tanpa kita duga. Seperti yang terjadi saat-saat ini, virus corona merajalela di muka bumi, termasuk di bumi Indonesia, yang berakibat bukan saja terjadi kesulitan ekonomi, namun banyak jiwa yang menjadi korban akibat COVID-19 ini. Seperti yang terjadi saat ini, saudara kesalahan Tuhan. Ini rentetannya berakibat banyak orang harus kehilangan pekerjaan, harus dirumahkan, pengusaha menjadi bangkrut, hampir semua sektor menjadi lumpuh dan tak berdaya menghadapi kondisi ini. Masalah berat sedang melanda dunia. Tentu hal ini membuat kita menjadi takut dan khawatir, Bapak Ibu. Kita semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita sering berpikir selama masih hidup tentu ada masalah. Memang hidup itu diwarnai dengan persoalan-persoalan dalam hidup kita yang harus kita selesaikan. Namun kenyataannya saat ini, saudara kasihan Tuhan, bukan saja waktu kita hidup, pada saat meninggal pun manusia masih tetap berada dalam permasalahan. Nah, lihat saja orang-orang yang meninggal karena COVID. Dan kita dengar, kita tonton di berita, bukan hanya tidak dapat didoakan, atau dengan kata lain kita biasanya berdoa, beribadah untuk melepas orang yang kita kasih. Kita berkumpul dengan sanak keluarga, kerabat kita, untuk kita bawa ke tempat peristirahatan terakhir. Namun hari-hari ini itu tidak bisa kita lakukan. Dan lebih parah lagi, saudara kasihan Tuhan, ketika jenazah mau dimakamkan, kita lihat terjadi penolakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat tidak memandang bulu, saudara. Mau dia orang kaya, mau dia seorang pejabat, atau orang yang berpengaruh sekalipun, saudara, pada saat meninggal karena COVID, maka harus menghadapi kenyataan seperti saat ini. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sesulit apapun hari-hari yang sedang kita jalani, sekalipun dunia bergoncang dengan hebatnya, biarlah kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena Alkitab mengatakan sewaktu kita percaya dan memiliki iman yang kuat, maka kita diberi kuasa untuk mengalahkan dan menaklukkan dunia. Mengalahkan dunia berarti mengalahkan berbagai macam masalah, persoalan, pergumulan hidup yang ada di dalamnya. Alkitab secara tegas mengatakan bahwa Kristus sudah mengalahkan kuasa maut dan menghapus air mata umat yang dikasihinya. Yesaya 25 ayat 8 mencatat, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya. Tidak perlu kita takut, saudara. Tidak perlu kita khawatir menghadapi hidup ini. Walau dalam masa yang sangat sulit sekalipun, karena semua lahir dari Tuhan yang mengalahkan dunia. Dan inilah kewenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita memiliki iman yang kuat, yang dapat mengalahkan dunia beserta segala persoalannya? Mari kita belajar bersama mengenai hal ini. Selengkapnya Mazmur 91 ayat 14 saya akan bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi hal yang pertama, saudara, bagaimana supaya iman kita bertumbuh adalah bergaul karib dengan Tuhan. Kita masuk bagian yang kedua, bagaimana iman kita bertumbuh. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 kita bacakan. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Saudara kasih dalam Tuhan, yang kedua, agar iman kita bertumbuh adalah ketaatan. Turuti dan lakukan firman Tuhan sehingga iman kita terus bertumbuh. Sebagaimana apa yang sudah saya bacakan kepada saudara dalam Yakobus 2 ayat 17 tadi. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Abraham diberkati Tuhan dan mengalami penggenapan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Karena dia memiliki iman yang luar biasa. Dia memiliki ketaatannya. Ketaatan yang luar biasa, saudara. Telah teruji. Sebabnya Abraham disebut bapak segala orang yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Paulus menulis tentang Abraham dalam Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu cerita tentang Bapak Abraham ini. Dia sudah usia lanjut ketika dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan datang berfirman bahwa dia akan memiliki banyak keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Saudara kesalahan Tuhan, ketika itu pun diceritakan kepada Sarah, Sarah tertawa, saudara kesalahan Tuhan. Karena tidak akan mungkin, mereka berdua sudah usia lanjut. Dan Alkitab katakan untuk ibu Sarah ini sudah tidak akan mungkin lagi dia mengandung karena usianya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Abraham tetap yakin, tetap percaya. Sehingga Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal ke-4 ayat 22 menulis, dikatakan imannya itu diperhitungkan Tuhan kepadanya sebagai kebenaran. Ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Karena keyakinannya dan ketaatannya kepada Tuhan, sehingga dia memperoleh hasil yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, hal yang ketiga, kita akan lihat bagaimana agar iman kita dapat bertumbuh. Saudara, yang ketiga itu melalui ujian. Ujian itu yang bisa mendatangkan atau membuat iman kita bisa bertumbuh. Ada kalanya Bapak Ibu, Tuhan izinkan masalah dan persoalan, penderitaan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, itu bukan tanpa ujian, Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan iman. Tuhan hendak melatih iman kita supaya makin kuat, makin kokoh. Dengan masalah persoalan yang kita hadapi, kita makin kuat, saudara. Kita bukan menjadi orang yang cengeng, yang gampang putus asa. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman yang kita lewati, akhirnya kita memiliki satu wawasan yang luas. Kita memiliki satu pemahaman yang benar terhadap kehidupan ini. Contoh nyata dalam kondisi saat ini, Bapak Ibu. Saat situasi tidak bersahabat, apakah kita masih memiliki iman yang kuat bahwa Yesus sanggup memulihkan keadaan kita? Bukan saja kita, bukan saja keluarga kita, usaha pekerjaan kita, ekonomi kita. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan bangsa kita Indonesia ini. Bahkan dunia. Karena Tuhan punya rencana bagi umat manusia. Rencananya untuk keselamatan. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Jadi kalau kita di bawah Tuhan atau diizinkan Tuhan masuk dalam satu kondisi seperti itu,
kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Iman kita harus bertumbuh. Matius 17 ayat 20 kita baca. Demikian firman Tuhan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Tuhan menghadapi setiap orang yang percaya memiliki iman yang teguh. Biji sesawi boleh dikatakan sebagai biji yang terkecil dari segala jenis benih. Tapi saat ditanam dan bertumbuh, maka biji sesawi ini akan lebih besar dari sayuran lain, bahkan menjadi pohon, Bapak Ibu. Sehingga burung pun dapat bertengger dan bersarang di cabangnya. Kita bisa lihat dalam Matius 13 ayat yang ke-32. Nah, demikian pula dengan iman kita. Iman kita tidak boleh statis, tapi harus dinamis dan bertumbuh, saudara kasihan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5-7 berkata, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kita akan lihat satu cerita yang ada hubungannya dengan iman yang harus disertai dengan perbuatan. Ada seorang nelayan yang diperkirakan telah hilang di laut. Mereka berpikir bahwa nelayan ini sudah tenggelam karena badai begitu besar menimpa perahunya. Namun berhasil diselamatkan oleh sebuah kapal. Nah, seorang wartawan mewawancarai nelayan tersebut. Apa yang Anda lakukan di laut yang menakutkan itu selama berjam-jam? Jawab nelayan tersebut, saya berdoa. Dan Anda percaya Tuhan akan menyelamatkan Anda? Iya, jawab nelayan itu. Oh, kenyataannya Tuhan memang menyelamatkan Anda. Oh iya? Apakah Anda hanya berdoa saja? Si nelayan sudah mulai bosan dengan pertanyaan wartawan ini. Dan dia pun menjawab, hanya orang bodoh yang hanya berdoa tanpa berusaha. Tentu saja saya berteriak minta tolong, memanfaatkan barang-barang yang ada, yang masih tersisa di perahu, untuk menarik perhatian kapal-kapal yang lewat. Nah, kalau saya hanya berdoa saja tanpa berusaha, mungkin saya tidak berada di sini sekarang. Dari cerita di atas jelas bahwa iman dan perbuatan harus sejalan. Banyak orang Kristen mengaku telah beriman, tapi mereka tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka layak untuk dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasihan Tuhan, Yakobus 2 ayat 14 menulis, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini berarti iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, iman dan perbuatan itu dua hal yang tidak terpisahkan. Seperti yang terdapat dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati, kata firman Tuhan. Nah, dalam ayat 24 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya,
dan bukan hanya karena iman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari tetap kita percaya, kita yakin akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memelihara kita, Tuhan sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan, Tuhan sanggup menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh dunia bahkan bangsa kita ini. Tentu harus disertai dengan perbuatan kita. Kalau ada himbauan-himbauan daripada pemerintah, kita harus taat. Dan itu yang akhirnya akan menyelamatkan kita. Karena percuma kita memiliki iman kalau kita tidak taat, kita tidak landasi atau disertakan dengan tindakan nyata kita bahwa memang ketika kita dihimbau untuk berdiam diri di rumah, ya jangan kemana-mana kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, kalau memang betul-betul ada keperluan kepentingan kita harus keluar, ya kita lakukan itu. Itu diizinkan. Tetapi kalau tidak, biarlah kita tetap tinggal di rumah. Nah, saat seperti ini, Tuhan ingin melihat iman kita yang disertai dengan perbuatan kita. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan pertolongan. Mari kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita aplikasikan iman kita melalui perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, agar kita dapat dibenarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami, Jemaat Efrata Panama. Hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh membangun hubungan erat intim dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan, walaupun lewat sosial media yang ada Tuhan. Dan kami percaya tidak mengurangi rasa syukur kami di hadapan Tuhan, rasa hormat kami di hadapan Tuhan, rasa sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami lakukan hari ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur buat berkat dan lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hari ini memberikan kami pengertian pemahaman yang baru. Dan kami percaya firman Tuhan hari ini memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, semangat yang baru untuk kami terus mengiringi Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal di dalam loh hati kami Tuhan, di dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, Jemaat Efrata Panama. Urapan yang baru Tuhan terus nyatakan di dalam pelayanannya. Biar dimanapun Bapak Gembala berdiri melayani, banyak jiwa-jiwa dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga penggembalaannya Tuhan di Jemaat Efrata Panama, hikmat marifat, kuat kuasa Tuhan, kesehatan, tenaga yang istirahat Tuhan nyatakan di dalam penggembalaannya. Biar lewat penggembalaannya Tuhan, Jemaat Efrata Panama terus dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala di dalam tugas pelayanannya. Kami percaya dimanapun Ibu Gembala berada, menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Berkati juga anak-anak mereka Tuhan, anak mantu, bahkan cucu, semuanya dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, tua-tua sidang, pengurus yang ada Tuhan, bahkan pelayan, biar Tuhan kami terus bersatu hati Tuhan, bergandengan tangan untuk terus kami melayani pekerjaan Tuhan di Jemaat Efrata Panama. Karena kami percaya Tuhan, kami boleh berdiri melayani itu semua karena anugerah Tuhan. Biar apa yang telah kami terima dari Tuhan, kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Jemaat Efrata Panama Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga Tuhan juga memberkati, di dalam usaha pekerjaan juga Tuhan memberkati, bahkan di dalam kesehatannya juga Tuhan memberkati. Kau Tuhan yang terus
menjaga dan melindungi keluar masuknya jemaat Efrata Panama, di mana Tuhan saat ini virus corona sedang melanda di bangsa kami. Kami percaya Tuhan terus menjaga kami, melindungi kami, sehingga semuanya terhindar dari virus yang ada, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau melihat bangsa kami, Engkau mengetahui bangsa kami Tuhan, yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada maksud Tuhan di dalamnya, ada rencana Tuhan di dalamnya, di balik semuanya itu. Kami percaya supaya kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, datang untuk berseru kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, lebih lagi Tuhan. Untuk kami datang Tuhan, memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan untuk melepaskan bangsa kami Tuhan dari virus yang ada, untuk membebaskan bangsa kami Tuhan, dari virus yang ada, karena kami percaya hanya Tuhanlah yang sanggup menolong bangsa kami, hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan bangsa kami, hanya Tuhanlah yang sanggup membebaskan, melepaskan bangsa kami dari virus corona yang ada. Pemerintahan bangsa kami Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, mulai dari pemerintah yang tertinggi Tuhan, Presiden sampai tingkat RT RW Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kemampuan Tuhan untuk menjalankan tugas pekerjaan mereka Tuhan yang sudah diberi tanggung jawab kepada mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pekerjaannya Tuhan dengan baik Tuhan, dengan bijaksana, dengan arif Tuhan, di mana saat ini di tengah-tengah virus corona yang ada, yang melanda bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati tim medis yang ada Tuhan, dokter, perawat yang ada Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk Tuhan menghadapi pasien-pasien yang terkena virus corona Tuhan. Biar hikmat daripada Tuhan terus Tuhan nyatakan di dalam tugas pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pekerjaan mereka Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kota kami Makassar juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus melindungi kota kami Makassar, menjaga kota kami Makassar, di mana kota kami Makassar juga Tuhan terkena dampak virus corona Tuhan, bahkan sudah ada yang menjadi korban di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang membebaskan, melepaskan kota kami Tuhan dari virus corona yang ada Tuhan. Biar kami boleh bebas Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, biar kami boleh bebas Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami Tuhan sebagaimana mestinya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena kami percaya Tuhan, pertolongan kami hanya ada padamu Tuhan, kekuatan kami hanya ada padamu Tuhan. Tuhan adalah gunung batu kami, Tuhan adalah perisai kami, Tuhan yang selalu menjaga keluar masuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru dan berseru kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Tuhanlah yang sanggup membebaskan, melepaskan atau menghentikan virus yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sembari kita mengangkat pujian ini, doa Yabes. Haleluya. Ku yakin
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku percaya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman kita angkat pujian ini, katakan ku yakin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku percaya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari tadakan tanganmu, arahkan hatimu. Bapak Ibu, kita terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus, mulai hari ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah menerima berkat dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya, haleluya. Ya Yesuslah, ya Yesuslah, ya Yesuslah, Dia baik buat saya. Perbuatannya He's so good. Yes, He's so good. Yes, He's so good. Yes, He's so good. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Oke Bapak Ibu, siapa yang terberkati dengan ibadah kita pada hari ini? Ada amin? Amin, puji Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan masih setia untuk mengikuti ibadah online.
Oh iya, untuk Bapak Ibu yang belum sempat memberikan persembahan ataupun persepuluhan atau mungkin kelewat tadi nomor rekeningnya, boleh dilihat lagi nomor rekeningnya di bawah ini, boleh dicatat juga. Nah, Bapak Ibu, kita berjumpa lagi minggu depan. Nanti akan dikabarin lagi link untuk ibadah online-nya. Tetap semangat, tetap setia, jaga kesehatan, dan jangan lupa stay at home. Tuhan Yesus memberkati.